Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Dalam statistika deskriptif, kita pertama kali harus mengenal apa itu distribusi frekuensi. Menurut pengertiannya, distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun data mentah yang diperoleh dari penelitian yang didasarkan pada distribusi atau penyebaran nilai variabel dan frekuensi atau banyaknya individu pada variabel tersebut. Jadi, distribusi frekuensi ini akan kita gunakan untuk meringkas serta menyusun data-data yang kita peroleh dalam proses penelitian. Dalam proses pengumpulan data nanti, kemudian kita mencoba untuk mengkategorisasikan berdasarkan nilai dan frekuensi atau banyaknya individu yang diambil atau yang dikumpulkan berdasarkan sebuah variabel. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar tentang distribusi frekuensi di sekolah menengah atas. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengingat serta mengembangkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan di SMA. Pada dasarnya distribusi frekuensi itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu distribusi frekuensi tunggal dan ada distribusi frekuensi bergolong atau kelompok. Pada saat ini saya akan menjelaskan yang pertama itu distribusi frekuensi tunggal. Berikut ada contoh hasil nilai matematika siswa kelas 2 SD. Ini merupakan nilai dari 20 orang siswa. Jika kita lihat ada banyak angka, atau banyak nilai, ada 6, 7, 5, 8, dan sebagainya. Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita susun atau kita ringkas menjadi sebuah distribusi frekuensi agar lebih mudah kita gunakan atau akan lebih mudah untuk kita pahami. Data-data dalam kelompok data yang di sebelah kiri ini akan kita ringkas menjadi data di sebelah kanan. Jadi nanti teman-teman akan melihat adanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal ini meringkas data-data yang ada dari data di sebelah kiri. Bentuknya seperti ini, yaitu nilai. Ada sebuah tabel yang terdiri dari dua kolom, yaitu kolom nilai, skor, atau nanti disimbolkan oleh X besar, dan kolom frekuensi atau banyaknya individu yang mendapatkan nilai tersebut. Pada kasus ini, yaitu nilai siswa pada pelajaran matematika, yang mendapatkan nilai 9 itu ada 1 orang atau frekuensinya ada 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 8 itu ada 4 orang. Sedangkan yang mendapatkan nilai 7 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 6 ada 7 orang, dan yang mendapatkan nilai 5 ada 4 orang. Total frekuensinya ada 20 orang. Nah, tabel frekuensi ini, tabel distribusi frekuensi tunggal ini memudahkan kita untuk melihat bahwa yang mendapatkan nilai tertinggi itu hanya ada 1 orang, dan yang mendapatkan nilai terendah itu ada 5 orang. Daripada teman-teman melihat ada sebaran data yang di kolom kiri. Jadi akan lebih mudah teman-teman membaca sebuah data dengan menggunakan tabel frekuensi. Kalau dalam kasus ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, dari tabel frekuensi tunggal ini atau dari sebaran data yang sudah teman-teman dapatkan, sebenarnya teman-teman bisa mencari nilai rata-rata. Jadi berapa sih nilai rata-rata dari siswa kelas 2 SD ini pada mata pelajaran matematika? Sebenarnya ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu
rumusnya itu min atau X bar sama dengan X sigma X per N. Sigma itu menandakan bahwa jumlah atau total. X adalah XI adalah skor atau nilai. Pada kasus ini kita akan menggunakan rumus min atau X bar sama dengan sigma F dikali XI per N. X bar itu sama dengan min atau rata-rata, sedangkan sigma atau epsilon itu berarti jumlah, F adalah frekuensi, XI adalah nilai X ke I, dan N kecil adalah jumlah subjek. Dari tabel distribusi frekuensi tunggal ini kita bisa mencari rata-rata nilai matematika kelas 2 SD. Caranya bagaimana? Mari kita gunakan rumus ini untuk menghitung rata-rata nilai. Nah, inilah cara menghitung rata-rata nilai dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Jadi teman-teman, untuk mencari rata-rata nilai, teman-teman diminta dulu untuk mengkalikan antara skor, nilai atau X dengan frekuensinya. Jadi kalau pada tabel distribusi tunggal nilai matematika kelas 2 SD ini ada nilai 9 dikali 1 orang. Itu adalah 9, kemudian nilai 8 dikali 4 orang ada 32, nilai 7 dikali 4 orang ada 28, nilai 6 dikali 7 sama dengan 42, dan nilai 5 dikali 4 sama dengan 20. Total dari perkalian frekuensi dan nilai itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 131. Setelah kita ketahui hasil dari perkalian antara frekuensi dan nilai, dan kita jumlahkan atau kita totalkan, kemudian coba kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma F kali XI per N. X bar sama dengan 131 dibagi 20. N kecil itu tandanya adalah 20 orang. 20 orang siswa yang berada di kelas tersebut. Jadi total nilai keseluruhan dibagi jumlah siswa, yaitu hasilnya adalah 6,55. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 2 SD adalah 6,55. Kemudian selain kita bisa mencari rata-rata nilai dari tabel frekuensi tunggal, kita juga dapat mencari nilai modus atau nilai yang sering muncul pada distribusi nilai. Atau kalau dalam tabel distribusi frekuensi tunggal itu adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau paling tinggi atau paling besar. Kalau pada tabel di samping, maka nilai 6 itu adalah menjadi nilai modus. Kenapa? Karena frekuensinya adalah 7. Karena ada 7 orang yang mendapatkan nilai 6. Selain itu, kita juga bisa mencari nilai median atau nilai tengah. Nilai tengah ini dilihat dari jumlah frekuensi dibagi 2, jadi nilai tengahnya berapa. Jadi kalau dalam kasus kita ada 20 orang, maka nilai tengahnya itu berada pada nilai 20 orang ini dibagi 2, berarti kan 10-10. Jadi nilainya itu berada di individu nomor 10 dan nomor 11. Di manakah individu nomor 10 dan 11 tersebut? Kalau dilihat dari tabel frekuensi tunggal, kita bisa melihat bahwa siswa atau individu ke-10 dan ke-11 itu berada atau memiliki nilai 6, jadi skornya 6. Nah, ini adalah tugas pertama untuk teman-teman terkait dengan distribusi frekuensi tunggal. Teman-teman diminta
untuk membuat tabel frekuensi tunggal dari data kelas berikut. Setelah itu, teman-teman diminta untuk mencari nilai rata-rata fisika kelas 10A. Kemudian teman-teman juga harus mencari nilai modus dan median dari data di samping. Ini adalah tugas pertamanya. Nanti ketentuan tugas akan saya cantumkan pada e-learning. Seperti apa selanjutnya. Saya akan lanjutkan materinya. Kita akan masuk ke distribusi frekuensi bergolong. Sedikit berbeda dengan distribusi frekuensi tunggal. Untuk distribusi frekuensi bergolong atau kelompok, ini akan menggunakan interval-interval kelas dalam penyusunannya. Kalau tadi hanya angka-angka saja seperti ini pada kolom X atau nilai hanya satu angka. Sedangkan nanti kalau dalam distribusi frekuensi tunggal, kolom nilai itu adalah nanti berupa interval-interval kelas. Jadi dari nilai berapa sampai berapa. Jadi ada intervalnya, ada range-nya, ada jaraknya. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan distribusi frekuensi bergolong, khususnya untuk tabel? Kenapa sih kita membuat tabel distribusi frekuensi bergolong? Seperti distribusi frekuensi tunggal, yaitu gunanya untuk meringkas dan menyusun. Nah, umpamanya teman-teman itu mempunyai sebaran nilai dari 40 orang. Ini kan kita akan kesulitan untuk mencari mana sih nilai tertinggi dan mana sih nilai terendah. Dan berapa nilai rata-ratanya. Sehingga kita membutuhkan untuk menyusun atau membuat sebaran data ini menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi bergolong. Caranya bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, dari sebaran nilai yang teman-teman miliki. Kalau dalam slide ini teman-teman memiliki nilai tes matematika kelas 5 SD, jumlah siswanya ada 40 orang. Maka cari skor tertinggi dan terendah atau cari nilai tertinggi dan terendah dari sebaran nilai di samping. Pada kasus ini kita menemukan bahwa X-max atau skor maksimal itu ada yang mendapatkan nilai 89, sedangkan nilai minimumnya atau terendah itu 50. Langkah yang kedua adalah teman-teman menentukan jarak pengukuran atau range of measurement yang disimbolkan dengan huruf R besar. Rumusnya adalah X maksimal dikurangi X minimal ditambah 1. Pada kasus ini, maka angkanya menjadi 89 dikurangi 50 ditambah 1. Jadi R sama dengan 40. Maka kedua adalah menentukan jarak pengukuran, dan jarak pengukuran yang kita peroleh dari data di samping adalah 40. Kemudian langkah ketiga, teman-teman diminta untuk menentukan jumlah interval kelas. Simbolnya adalah K kecil. Pada bidang sosial dan bidang pendidikan, biasanya tidak ada rumus khusus untuk menentukan jumlah interval kelas. Sehingga kita bisa menentukan sendiri mau berapa sih interval kelas yang akan kita gunakan. Biasanya kita menggunakan interval kelas itu 5, 10, 15, biasanya kelipatan 5 atau lebih dari atau berapapun terserah teman-teman. Kalau pada data di samping kita akan menggunakan interval kelas yaitu 5. Setelah kita menentukan jumlah interval kelas, langkah keempat teman-teman diminta untuk menentukan lebar kelas. Simbolnya adalah I kecil. Rumus untuk menentukan lebar kelas adalah I sama dengan R besar dibagi K kecil. Sama dengan 40 dibagi 5. Sama dengan 8. Kita sudah memiliki lebar kelas 8 dan jumlah interval kelasnya adalah 5.
Dari sini kita sudah dapat menyusun menjadi tabel distribusi frekuensi bergolong. Teman-teman silahkan lihat tabelnya. Ada kolom interval kelas dan ada kolom frekuensi. Dalam kolom interval kelas, teman-teman bisa menentukan bahwa tadi nilai terendahnya adalah 50, maka dari sana kita tentukan 8 poin dari 50 itu angka berapa. Kita sudah tahu tadi lebar kelasnya adalah 8 atau I-nya 8, sehingga kita menghitung dari angka terendah yaitu 50 ditambah 8. Hitungannya dari 50, jadi 50 itu dihitung 1, 52, 51, 52, 53, 54, 55, 56, dan 57. Kemudian di kelas selanjutnya itu ada dihitung dari angka 58 di angka 58 sampai 65. Kemudian di tingkat selanjutnya dari 65, maka di kelas selanjutnya ada 66 sampai 73. Dari 73 pindah ke kelas selanjutnya yaitu dari angka 74 sampai angka 81. Kemudian dari 81 pindah ke kelas selanjutnya di angka 82 ke 89. Nah, setiap kolom atau baris yang dari 50 ke 57, kemudian 58 ke 56, inilah yang disebut dengan jumlah interval kelas atau K. Kita hitung ini ada 5 kan? 1, 2, 3. Jadi sebentar, coba kita pakai. Jadi ini ada 5. Ini ada 5 interval kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang namanya lebar kelas adalah nilai 50 ke nilai 57. Itu hitungannya ada 8. Intervalnya ada 8. Kemudian setelah teman-teman sudah bisa menentukan interval kelasnya ini dari angka berapa ke berapa, teman-teman kemudian mencari frekuensinya dari sebaran data yang ada di sebelah kiri. Namanya, ada berapa orang atau ada berapa individu yang mendapatkan nilai 50 hingga 57. Coba kita cek ke sebelah, kalau sini sudah ketahuan ada 7 orang ya. Coba kita hitung dari atas, ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Oke. Kemudian ada berapa individu, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai di antara nilai 58 sampai 65. Kok di sini ada 6? Coba kita buktikan ada berapa ya. 58 ke 65. Jadi ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 1, 2, 3, kemudian ada 3, ada yang menemukan lagi 3, 50. Jadi dari 58 ya. Oke, tadi ada 1, kemudian 2, kemudian ini 3. Ada yang menemukan lagi? Nah, kalau teman-teman bisa menemukan lagi, inilah kenapa di sini frekuensinya ada 6 dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sini teman-teman sudah cukup jelas? Semoga cukup jelas ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama adalah batas kelas.
merupakan nilai-nilai yang membatasi interval kelas dengan satu dan yang lain. Jadi batas kelas itu adalah nilai yang membatasi dari satu kelas ini 50 sampai 57 ini satu kelas, ke kelas selanjutnya yaitu 58 ke 65. Maka batas kelas 1 dengan yang lain itu bisa dikatakan bahwa batasnya adalah nilai 57 dan 58. Kemudian ada yang dinamakan batas atas. Batas atas adalah nilai batas di deret sebelah kanan. Ini angka-angka ini dari 57, 65, 73, 81 dan 89 ini dikatakan atau diistilahkan dengan nama batas atas. Sedangkan batas bawah adalah nilai batas di deret sebelah kiri, yaitu ada nilai 50, 58, 66, 74, dan 82. Ya. Kemudian ada istilah batas nyata. Batas nyata adalah nilai antar kelas sebenarnya, yaitu kalau di dalam kolom ini berarti nilai di antara batas kelas 57, batas kelas atas dan batas kelas bawah, yaitu 57 dan 58. Berapa sih sebenarnya batas nyatanya, yaitu 57 ditambah 58 dibagi 2, maka batas nyatanya adalah 57,5. Kita juga bisa mencari batas nyatanya dari kelas 58, 65 dan kelas 66 sampai ke 73, yaitu batasnya adalah 65 ditambah 66 dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 65,5. Kemudian ada istilah selanjutnya yaitu nilai tengah atau X. Kalau tadi di distribusi frekuensi tunggal, nilai X ini adalah nilai skor atau nilai angka langsung. Kalau dalam distribusi frekuensi tergolong, X itu adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah interval. Maksudnya berarti angka atau nilai yang berada di tengah-tengah interval, berarti nilai di antara nilai 50 dan 57. Bagaimana mencarinya? Yaitu nilainya adalah 50 ditambah 57 dibagi 2. Hasilnya adalah ini 53,5. Nah, nilai tengah untuk interval kelas 58 sampai 65 yaitu 61,5. Rumusnya adalah 58 ditambah 65 dibagi 2. Begitu selanjutnya. Kemudian ada yang namanya frekuensi kumulatif. Rumusnya simbolnya adalah F dan K kecil. Frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan dari semua frekuensi yang dilakukan secara meningkat, dimulai dari frekuensi interval paling bawah ke frekuensi interval paling tinggi. Jadi mulai menghitung frekuensi kumulatif itu dari frekuensi paling bawah, yaitu dari 7. Kemudian ditambahkan dengan frekuensi di atasnya, nanti menjadi frekuensi kumulatif. Jadi 7 ditambah 6 jadi 13. Kemudian 13 nanti ditambah 11 jadi 24. 24 ditambah 10 menjadi 34, dan 34 ditambah 6 menjadi 40. Seperti ini nanti bentuk tabelnya. Beginilah bentuk tabel lengkapnya, yaitu ada tabel interval kelas, yaitu terdiri dari kelas-kelas yang sudah kita buat. Tabel frekuensi adalah tabel di mana berapa banyak orang mendapatkan nilai berapa. Kemudian nilai tengah atau titik tengah itu adalah nilai tengah dari interval kelas. Kemudian batas nyata adalah batas antar kelas. Kemudian frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari frekuensi
paling bawah dengan frekuensi di atasnya, itu tadi 7 ditambah 6 menjadi 13, 13 ditambah 11 menjadi 24, 24 ditambah 10 menjadi 34, kemudian 34 ditambah 6 menjadi 40. Nah, ini adalah tugas kedua. Yang tadi adalah tugas untuk distribusi frekuensi tunggal. Yang ini adalah tugas untuk distribusi frekuensi bergolong. Jadi, dalam slide ini teman-teman sudah mendapatkan gambaran nilai sebaran nilai IQ 100 orang siswa. Saya minta teman-teman untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, dilengkapi dengan kolom nilai tengah, batas nyata, dan frekuensi kumulatifnya. Jadi nanti sebaran data ini tolong diminta dibuatkan tabel distribusi frekuensi bergolong dengan bentuk seperti ini. Ada kolom interval kelas, frekuensi, titik tengah, batas nyata, dan frekuensi kumulatif. Sampai sini teman-teman silahkan mengerjakan tugasnya. Untuk ketentuan tugas selanjutnya teman-teman saya persilahkan untuk melihat di e-learning. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.